Kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintai oleh-Nya, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yesaya 50. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah ketaatan sebagai hamba Tuhan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Selanjutnya, mari kita renungkan latar belakang dari tema yang kita renungkan di nas kita kali ini. Dari ayat 1, sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir secara tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada kita mengetahui bahwa pada masa itu umat Tuhan sedang mengalami masa kelam. Umat Tuhan sedang mengalami masa gelap. Umat Tuhan sedang mengalami banyak pergumulan yang berat. Dari ayat ini kita juga mengetahui bahwa masa kelam itu, pergumulan yang berat itu terjadi pada umat Tuhan atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan itu sendiri. Dari ayat 2, mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Ayat 2 ini secara tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa masa kelam yang tengah dialami oleh umat Tuhan antara lain disebabkan karena umat Tuhan pada saat itu meragukan Tuhan, meragukan utusan Tuhan, yaitu nabinya Tuhan. Namun bahkan di masa kelam yang penuh dengan pergumulan berat bagi umat Tuhan ini, Tuhan tetap membangun, Tuhan tetap memiliki hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Selanjutnya, mari kita renungkan hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan ini. Hamba-hamba Tuhan yang taat kepada suara Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang taat pada firman Tuhan ini. Ada penafsir Alkitab yang menafsirkan bahwa hamba Tuhan ini adalah Tuhan Yesus Kristus pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk renungan kita kali ini, saya akan mempergunakan tafsiran yang menyatakan bahwa hamba Tuhan di sini adalah hamba Tuhan, nabinya Tuhan pada saat itu. Dari ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Secara tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat 4 ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat itu Tuhan memiliki hamba yang taat memberikan, taat menyampaikan, taat memberitakan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dan hamba ini adalah hamba yang taat mendengarkan perkataan Tuhan, taat
mendengarkan firman Tuhan. Dari ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang secara tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan ini adalah hamba yang tidak pernah memberontak, adalah hamba yang tidak pernah meninggalkan firman Tuhan. Di ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi secara tersirat. Dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat 6 ini menunjukkan kepada kita bahwa hamba yang taat itu tidak takut disiksa dan dihina karena ketaatan si hamba itu di dalam memberikan perkataan Tuhan, di dalam menyampaikan firman Tuhan. Lebih jauh mengenai hamba yang taat ini, mari kita renungkan. Bahkan pada saat hamba ini berada di masa kelam, pada saat si hamba ini bergumul dengan dahsyat, hamba ini tetap taat kepada Tuhan. Hamba ini tetap taat kepada firman Tuhan. Dari ayat 10, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Secara tersirat dan dari penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan ini atas kehendak dari Tuhan. Hamba Tuhan ini tetap taat kepada Tuhan, tetap taat kepada firman Tuhan, meskipun jika si hamba Tuhan ini hidup di dalam kekelaman karena ketaatannya kepada Tuhan, karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Kita juga mengetahui bahwa atas kehendak Tuhan, hamba Tuhan yang taat ini tetap terus percaya kepada Tuhan, tetap terus percaya kepada firman Tuhan, meskipun si hamba ini hidup dalam kekelaman, karena si hamba ini percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Kita juga mengetahui bahwa atas kehendak dari Tuhan, si hamba Tuhan yang taat ini tetap terus bersandar hanya kepada Tuhan, meskipun si hamba ini harus hidup dalam kekelaman karena ia bersandar hanya kepada Tuhan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa sungguhlah dahsyat kekelaman yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi pada hamba-hambanya, tidak terkecuali pada hambanya yang sedang kita renungkan saat ini. Namun Alkitab juga menunjukkan bahwa Tuhan selalu menolong hambanya yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan saat kekelaman itu diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan si hamba Tuhan ini. Mari kita renungkan hal ini. Dari ayat 7,
tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu secara tersirat. Dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa Tuhan tetap terus berkenan menolong hambanya yang tetap terus taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, untuk tetap terus taat kepada Tuhan, tetap terus taat kepada firman Tuhan. Sekalipun jika ketaatan yang dihidupi oleh hamba Tuhan itu membuat si hamba Tuhan ini hidup dalam kekelaman yang semakin kelam, karena ia taat pada Tuhan, karena ia taat pada firman Tuhan. Artinya ketaatan hamba Tuhan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, di dalam kekelaman yang sedang dialami oleh si hamba Tuhan ini, datangnya dari Tuhan, yang membuat si hamba Tuhan ini tetap taat meskipun dia berada di dalam kekelaman adalah Tuhan. Tuhan yang membuat si hamba Tuhan ini tetap taat, bukan karena kemauan, bukan karena kemampuan si hamba Tuhan ini, maka si hamba Tuhan ini tetap taat meskipun dia berada di dalam kekelaman. Dari ayat 7 ini kita juga mengetahui bahwa Tuhan selalu menolong hambanya yang taat ini agar si hamba ini tidak mendapat noda dan tidak mendapat malu karena ketaatan si hamba itu. Dengan kata lain, meskipun si hamba itu berada di dalam kekelaman, si hamba itu tidak akan mendapat noda dan tidak akan mendapat malu karena ketaatannya yang membawa dia ke dalam kekelaman itu. Sekali lagi, Tuhanlah yang menolong hambanya yang taat itu. Tuhanlah yang membuat hambanya yang taat itu untuk teguh, untuk kuat hatinya, untuk tetap terus taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, sekalipun si hamba ini hidup dalam kekelaman. Dari ayat 8, Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Secara tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa Tuhan selalu menolong hambanya untuk mengatasi mereka yang membantah hambanya itu saat si hamba itu tengah taat kepada Tuhan, tengah taat kepada firman Tuhan. Ayat 8 ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan selalu menolong hambanya yang taat itu untuk mengatasi mereka yang berperkara dengan si hamba Tuhan itu saat si hamba Tuhan itu sedang taat kepada Tuhan. Pada saat si hamba Tuhan itu sedang taat kepada firman Tuhan. Termasuk pada saat si hamba Tuhan itu mengalami kekelaman di dalam kehidupan si hamba Tuhan itu, karena mereka yang membantah si hamba Tuhan itu, karena mereka yang berperkara dengan si hamba Tuhan itu. Tuhan selalu menolong hambanya. Dari ayat 9, sesungguhnya
Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka secara tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa Tuhan pasti menolong hambanya yang taat kepadanya pada saat si hamba Tuhan ini dinyatakan bersalah karena ia tengah taat kepada Tuhan, karena ia tengah taat kepada firman Tuhan. Yaitu pada saat si hamba Tuhan ini dinyatakan bersalah oleh mereka yang menghakimi si hamba Tuhan ini. Tuhan pasti menolong hambanya mengatasi mereka yang menghakimi hamba Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini akan ketaatan sebagai hamba Tuhan. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin penting yang akan menutup renungan kita ini. Poin penting itu adalah sebagai hamba Tuhan, janganlah menghadapi kekelaman yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan hamba Tuhan. Yang saya imani kita semua mengerti bahwa kita semua sebagai pengikut Kristus yang sudah lahir baru, artinya sebagai pengikut Kristus yang memiliki Roh Kudus Kristus di dalam kehidupan kita, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Janganlah menghadapi kekelaman yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan dengan kekuatan, dengan usaha kita sendiri. Mari kita renungkan poin penutup ini. Dari ayat 11, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan, yang mana apimu. Di dalam ayat ini, salah satu penafsirannya adalah sebagai kekuatan sendiri, usaha sendiri secara tersirat. Dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa Tuhan tidak menghendaki hambanya, tidak menghendaki umatnya untuk menghadapi kekelaman hidup yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi pada hambanya itu dengan kekuatan, dengan usaha si hamba itu sendiri. Bagi hamba Tuhan, bagi umat Tuhan yang melakukan menghadapi kekelaman hidup yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi pada hambanya, pada umatnya, dengan kekuatan, dengan usaha si hamba Tuhan, si umat Tuhan itu sendiri. Tuhan katakan di dalam firman Tuhan itu bahwa Tuhan akan menghukum mereka ini dengan Tuhan justru mempergunakan kekuatan, usaha dari mereka ini untuk menyiksa mereka. Bahkan jika usaha, kekuatan dari umatnya sendiri ini yang dipakai oleh umatnya untuk keluar dari kekelaman hidup yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi pada umatnya, pada hambanya ini,
maka Tuhan sendirilah yang akan membaringkan umatnya itu, yang akan membaringkan hambanya itu di tempat siksaan. Karena si hamba Tuhan itu, si umat Tuhan itu menghadapi kekelaman hidup yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi pada mereka dengan kekuatan, dengan usaha mereka sendiri. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan menghitung umatnya, hambanya, melakukan pekerjaan, melakukan usaha sendiri itu untuk mengatasi kekelaman hidup, untuk mengatasi pergumulan-pergumulan hidup yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi pada mereka sebagai ketidaktaatan yang membuat Tuhan murka dan menghukum mereka. Karena sebagaimana secara tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada atas ayat 10 yang tadi baru saja kita renungkan, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah hambanya, umatnya, untuk tetap taat kepada Tuhan, untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Sekalipun jika umatnya itu, hambanya itu hidup dalam kekelaman, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah hambanya, umatnya itu untuk tetap terus percaya hanya kepada Tuhan meskipun ia hidup dalam kekelaman. Artinya bukan percaya kepada diri si umat, si hamba itu sendiri, tapi tetap terus percaya hanya kepada Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah hambanya, umatnya itu untuk tetap terus bersandar hanya kepada Tuhan, meskipun mereka hidup dalam kekelaman. Dengan demikian, umat Tuhan, hamba Tuhan, di dalam menghadapi kekelaman yang diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi kepada mereka dengan cara kekuatan dan usaha mereka sendiri, adalah ketidaktaatan terhadap Tuhan, adalah ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Ketidaktaatan yang semacam ini membuat Tuhan murka kepada hamba-hambanya, membuat Tuhan murka terhadap umatnya, dan Tuhan akan menghukum mereka karena ketidaktaatan ini. Mengetahui dengan jelas akan apa yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui dengan jelas akan apa yang baru saja kita renungkan bersama tadi atas ayat 10. Maka hai umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, kita semua berdoalah tanpa henti hari lepas hari, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan untuk selalu memampukan dan membuat kita untuk tetap selalu percaya hanya kepada Tuhan dan tetap selalu bersandar hanya kepada Tuhan dalam segala pergumulan, sekelam apapun pergumulan itu, sekelam apapun kehidupan kita. Perwujudan dari penerapan ini termasuk saat pergumulan, saat kekelaman datang dalam kehidupan kita. Betapapun beratnya pergumulan, betapapun beratnya kekelaman itu, kita tetaplah harus terus beribadah kepada Tuhan. Kita tetaplah harus terus melayani Tuhan
kita tetaplah harus terus memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Kita tetaplah harus terus membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan yang semuanya itu adalah atas bimbingan dan urapan dari Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita. Mengetahui akan apa yang baru saja kita renungkan atas ayat 11 tadi. Wahai kita semua, berdoalah tanpa henti, waktu lepas waktu, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan untuk selalu memampukan dan membuat kita untuk tidak pernah bergantung pada kekuatan kita sendiri, tidak pernah bergantung pada usaha kita sendiri saat kita berada dalam pergumulan, saat kita berada di dalam kekelaman, sekelam apapun pergumulan itu. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita tidak pergi ke dukun atau di dalam tanda kutip orang pandai, orang pintar. Saat kita tengah mengalami kekelaman dalam hidup, saat kita sedang bergumul dalam hidup, kita tidak minta bantuan dari tengkulak atau pinjol yang tidak legal, atau bahkan korupsi, atau bahkan mencuri saat kita sedang mengalami pergumulan ekonomi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut Kristus yang sudah lahir baru menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.